Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah dengan NIM D0321 kelas PWKB Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada pertemuan pertama sampai materi pertemuan ke-8 dengan mata kuliah metode penelitian. Untuk itu langsung saja kita mulai dari tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau disebut kajian pustaka, yakni merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti. Kemudian lanjut di bagian proposal penelitian. Nah, adapun proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan jenis dari salah satu karya ilmiah yang memiliki tujuan untuk dapat mengusulkan sebuah capaian penelitian, baik itu dalam bidang sains maupun untuk kepentingan akademisi, serta berharap supaya sponsor menandai. Selanjutnya kita lanjut di alur pemikiran. Alur pemikiran ialah cara berpikir atau metode dari penulis untuk memecahkan permasalahan yang sedang dikaji. Dalam alur pemikiran, perencanaan ini terdapat 6 garis besar tahapan yang dilalui, yaitu latar belakang, kepustakaan, konseptualisasi, analisis, sintetis, dan hasil berupa visualisasi desain. Selanjutnya kita lanjut di bagian kerangka penelitian. Nah, adapun kerangka penelitian merupakan konsep pada penelitian yang saling berhubungan, yang mana penggambaran antar variabel yang satu dengan penggambaran yang lain dapat terkoneksi secara detail dan juga sistematis. Selain itu, kerangka penelitian perlu dirangkai dan dilakukan agar penelitian bisa lebih mudah dipahami. Kemudian lanjut di bagian metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat dipahami. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, individu atau kelompok, pariwisata, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Nah, selanjutnya adapun studi kasus riset longitudinal. Studi kasus riset longitudinal adalah jenis studi observasi yang dilakukan dengan mengikuti individu atau kelompok dari waktu ke waktu untuk melihat perubahan dalam perilaku, keadaan kesehatan, atau kondisi lainnya. Studi kasus riset longitudinal umumnya dilakukan untuk memahami perubahan dalam waktu yang panjang, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana suatu kondisi atau perilaku berkembang dari waktu ke waktu. Contohnya, studi kasus riset longitudinal adalah studi tentang perkembangan anak dari masa bayi hingga dewasa yang melibatkan pengukuran berulang terhadap parameter yang seperti berat badan, tinggi badan, kecerdasan, dan perilaku sosial. Kemudian kita lanjut di bagian terakhir, yaitu di bagian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis pada apa yang ingin diketahui. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang melibatkan teori, desain, hipotesis, dan penentuan subjek yang didukung dengan pengumpulan data dan melakukan analisa data sebelum pengambilan kesimpulan.
Definisi lain juga menyebutkan jika penelitian kuantitatif adalah kajian dari pemikiran yang bersifat ilmiah. Nah, itulah tadi pemaparan materi pertemuan pertama sampai ke-8. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.